Giọt nước tràn ly là khi fan Indonesia mang nhóm nhạc nữ Nona ra để chứng minh khu vực này cũng có nghệ sĩ tài năng. Thịt nét lập tức tràn vào review. Cho nên mới đẻ ra một cái tô bích nói Đông Nam Á hết chỗ quay rồi mới ra mấy cái đồng ruộng này để quay. Cái câu trên quá là đụng chạm các anh em Đông Nam Á từ Indo. I feel like kenapa mereka rasis sesimpel karena mereka masih norak aja sih jadi negara maju gitu. Kagak usah kecakepan. K-pop mah kalau nggak ada orang-orang Asia Tenggara maka gak bakal laku. Mampus kan lu dirujak se Asia Tenggara. Yang boleh ngatain Malay itu cuma Indo. Begitupun sebaliknya. Lu nggak lihat Jule ninggalin Daehoon demi siapa? Demi Sapri. Baru-baru ini, netizen Korea bersitegang dengan netizen Asia Tenggara yang berawal dari konser K-pop di Kuala Lumpur. Penyebab jelasnya akan dijabarkan dalam video berikut. Namun sebelumnya, sedikit informasi bahwa ketegangan berawal dari netizen Korea yang anti dikritik oleh netizen Malaysia. Mereka melawan dengan membabi buta tanpa melihat ada siapa yang sedang mengintai. Dan ya, benar saja, akhirnya tersenggol juga netizen Indonesia. Disinilah letak kesalahan terbesarnya. Ketika Indonesia bersuara melawan entitas asing di luar kawasan ASEAN, maka negara ASEAN lainnya akan ikut bergerak. Karena Indonesia secara de facto sudah dianggap kakak besar dalam perhimpunan ASEAN dan disegani oleh semua anggotanya. Indonesia or Philippines? Indonesia. Indonesia or Cambodia? Indonesia. Indonesia or Vietnam? Indonesia. Indonesia or Malaysia? Indonesia. Indonesia or Singapore? Indonesia. Indonesia or South Korea? Indonesia. Indonesia or Pakistan? Indonesia. Indonesia or India? Indonesia. Hidup Jokowi. Netizen Indonesia dan beberapa netizen dari Asia Tenggara kompak bersatu menghadapi netizen Korea Selatan. Semua ini berawal dari insiden di konser K-pop Day6 di Kuala Lumpur pada 31 Januari 2026. Saat itu, sejumlah fans asal Korsel dilaporkan membawa kamera profesional DSLR ke dalam venue. Padahal, aturan konser melarang peralatan tersebut. Tindakan ini memicu kritik dari netizen Malaysia dan negara Asia Tenggara lain yang menilai perilaku itu tidak menghormati aturan dan mengganggu penggemar lain. Nah, konfliknya malah berlanjut nih. Sebagian netizen Korsel atau K-Nets justru membela fans itu dan perdebatan berubah menjadi serangan di medsos, termasuk komentar yang dianggap merendahkan netizen Asia Tenggara. Perang argumen pun meledak di platform X dengan berbagai tagar atau meme dan balasan pedas dari kedua pihak. Enggak hanya itu, perang di dunia medsos ini juga meluas ke komentar budaya yang bernada stereotip negatif. Tapi menariknya, kondisi ini justru memicu solidaritas netizen Asia Tenggara, terutama Indonesia dan Malaysia yang bersatu dalam fenomena yang dikenal sebagai Siblings atau Southeast Asia dan Sibling yang berarti persaudaraan netizen Asia Tenggara. Istilah ini digunakan saat netizen dari berbagai negara ASEAN seperti Indonesia, Malaysia, Thailand, Filipina, dan Vietnam bersatu untuk saling mendukung dalam isu tertentu di dunia maya. Nah, sebelumnya pada Agustus 2025 saat terjadi demonstrasi di Indonesia, netizen dari berbagai negara ASEAN menunjukkan solidaritas dengan cara memesankan makanan, minuman, dan bantuan untuk driver ojol di Indonesia melalui platform online. Aksi itu dilakukan sebagai bentuk dukungan lintas negara dan menunjukkan kuatnya rasa persaudaraan digital di kawasan Asia Tenggara. Gimana nih menurutmu soal fenomena ini? Mentok tapi anjing tapi I'm good. Surat terbuka buat orang-orang Korea yang rasisnya makin kesini makin menjadi-jadi. Berasa paling superior, sumpah. Udahlah yang salah orang-orang negara elu. Yang dirasisin siapa? Orang-orang Indo, Malay, Filipina, dan seluruh Asia Tenggara. Kagak usah kecakepan. K-pop lu mah kalau nggak ada orang-orang Asia Tenggara, maka gak bakal laku. Pakai ngehina Nona sampai Baskara Mahendra lagi juga dirasisin. Pakai ngeklaim cewek-cewek Indo tergila-gila sama cowok-cowok Korea. Lu nggak lihat Jule ninggalin Daehoon demi siapa? Demi Sapri. Jule dan Sapri adalah bukti nyata kalau kita itu cinta lokal. Mampus kan lu dirujak se Asia Tenggara. Yang boleh ngatain Malay itu cuma Indo. Begitupun sebaliknya. Satu lagi, minimal lu semua pada belajar bahasa Inggris biar kita kalau debat di X itu kagak perlu pakai translate repot. Walaupun sebenarnya skincare lu bagus sih, cuman kayak kelakuan lu yang kayak dajal. Netizen Korea Selatan versus netizen Asia Tenggara. Oke, gue yakin kalian udah tahu bahwa akhir-akhir ini tuh netizen kita, itu tuh kita lagi berantem sama netizen Korea Selatan gitu. Kayak mereka ngeledek kita yang katanya nggak punya set yang bagus buat bikin MV. Mereka ngeledek Nona, mereka bilang kita plagiat, mereka bilang Baskara Mahendra jelek.
Kok bisa ya? Oh, itu aneh, itu menurut gue aneh banget. Mereka ngomong kita miskin dan mereka ngomong kita nggak good enough lah. As you guys know, gue tuh sebenarnya gak dengerin K-pop. Gue sedikit sekali dengerin K-pop. Jadi pas gue ngelihat argumen ini, yang di pikiran gue adalah how heartbroken untuk komunitas kalian yang suka K-pop gitu. Gue tuh pengen nanya kalian sih yang suka K-pop ini, how do you guys feel? Karena gue ikut heartbroken juga, cuman gue yakin kalian yang tahu banget rasanya gimana gitu. Menurut kalian K-pop idolnya harus ikut turun tangan kah? Or apakah ada K-pop idol yang udah angkat bicara? Dan kedua, if I can offer some my thoughts aja sih, gue nggak tahu kata-kata ini nenangin atau enggak. Cuma kayak gue ngelihat netizen Korea Selatan ini, sebenarnya gue udah sering denger banyak banget cerita bahwa netizen mereka tuh emang aslinya rasis gitu. I feel like kenapa mereka rasis sesimpel karena mereka masih norak aja sih jadi negara maju gitu. Harusnya ketika lo jadi negara maju, you can be the leader, right? You can be, lo tuh bisa jadi contoh gitu. Lo bisa jadi orang yang di look up gitu. Dan netizen Korea Selatan itu menurut gue masih norak aja karena mereka baru jadi negara maju gitu. Bayangin yang bikin maju kan cuma a group of people, right? Orang-orang petinggi mereka dan industrinya, pemerintah, industri entertainmentnya, industri kuliner yang bikin maju. Dan itu tuh ngebuat senegara keangkat gitu loh. Nah, orang-orang yang keangkat maju ini ya jadi ikutan sombong gitu. Mereka itu bukan bagian dari agent of change-nya gitu loh. That's why they behave like that gitu. Jadi intinya kita nggak ada salah di sini. Karena selama ini yang kita kasih ke mereka adalah love. Kita udah mencintai orang-orang mereka, mencintai makanan mereka, mencintai budaya mereka. Kita ngasih cinta kita ke mereka gitu. Jadi it's not us, bukan salah kita di sini. Ledekan mereka itu tidak mendefinisikan kita siapa. Mereka cuma sekumpulan orang norak yang gue percaya mereka tuh nggak pernah, they've never done something good in life gitu loh. Jadi what should we do for us next ya? Kalau misalkan 2045 beneran nih kita Indonesia generasi emas, kalau misalkan kita memang nanti kedepannya jadi negara maju, yang by the way itu decision itu ada di kita, please jadiin ini pembelajaran bahwa kalau kita nanti udah jadi negara maju, kita nggak boleh nanggap rendah negara lain. Kita jangan norak kayak mereka. Kalau kita jadi negara maju, tugas kita adalah kita ngebantu siapapun nanti yang memang butuh bantuan gitu. Nah, ini Yeah, no shit. Grup asal Indo ini dihujat netizen Korea. Buat yang belum tahu, X sekarang lagi rame banget karena ribut antara netizen Korea vs netizen Asia Tenggara. Awalnya ada orang Korea yang nonton konser di Malaysia, tapi nggak dibolehin masuk karena bawa kamera gede kayak teropong. Netizen Malay kesel, K-Nets malah jadi rasis. Gak cuma itu, mereka bawa-bawa Asia Tenggara dan nyebut orang Sea kayak monyet. Makin panas. Netizen Sea pun bersatu buat balas. Mulai bahas soal orang Korea yang suka oplas, saling ejek tipe wajah, dan lain-lain. Di tengah ribut ini, Nonai ikut kena. MV-nya dibilang nggak modal, nggak bisa sewa set karena katanya nggak punya uang. Tapi langsung di counter juga, karena ada juga idol K-pop yang syuting di Indonesia. Saking ramenya, ada foto orang Indo yang dipakai K-Nets buat ngejek. Lanjut lagi ke debat soal orang Korea nggak bisa bahasa Inggris, dan balasannya netizen Sea lucu-lucu banget. Bahkan ada yang pakai bahasa daerah. Pokoknya chaos banget. K-Nets beneran digoreng netizen se-Asia Tenggara. 왜 나를 쫓아낸 거야 왜? You can't bring cameras to the venue actually. 너희도 문화가 없어. 이씨. What? 내 언어 좀 써봐. 영어밖에 모르는 거야? K-팝이는 원래 한국인 거지. 너희 음악이나 들어! 우린 그래도 우린 말에 자부심 있거든. 너희처럼 영어에만 위준 안 해. Then why are there English lyrics in K-pop? So, for someone who is very proud of their language, $1 billion question. Why cater to English-speaking listeners? I thought K-pop is for Korean only. Oh, go look at him trying to use his brain. Kyo. Multi-billion question. Why are groups releasing R&B and hip-hop? Is that your genre? Is that K-pop? 그게 음악 감상이라고 하는 거 몰라? So are we. We appreciate K-pop. 2026년인데 아직도 그 수준이야? 인종차별이라니. 그래 나도 한국어를 알아. 그냥 쓰거든. You speak English because it's the language you barely know. Kalau kita cakap bahasa Melayu kau tak faham. 봐봐 모르잖아. 아이고 귀여워 어떡해. 창피해. 숲으로 들어가. Sure, we'll go back and see more K-pop idols coming to our countries and shoot their music video, ah. 功夫龍嘅。
Fenomena rasisnya orang Korea Selatan terhadap orang Asia Tenggara memang bukan rahasia umum. Menghina fisik, ekonomi, bahkan budaya sudah menjadi kebiasaan. Padahal, fisik mereka cenderung lebih miris. Bermata sipit dan berwajah gepeng yang kebanyakan di orang Korea berbanding Cina dan Jepang. Mereka saja malu jika tidak melakukan oplas. Urusan ekonomi, kehidupan di Korea jauh lebih susah jika menjadi warga lokal. Budaya, jangan ditanya, Asia Tenggara terkenal dengan budaya yang kaya dan mengagumkan. Namun, tetap saja, orang Korea yang norak dan merasa superior tidak mau mengakuinya. Negara-negara Asia Tenggara seperti Indonesia dan Malaysia sudah kenyang menjadi bahan ejekan orang Korea dengan ceritanya masing-masing. Orang Islam tuh dan orang Indonesia kayak rame banget tindakan rasisme yang dilakukan sekelompok pekerja Korea Selatan di Indonesia. Awalnya tindakan rasisme ini diupload oleh akun TikTok ini. Isinya percakapan di grup Indosarang, di mana di grup chat ini isinya adalah orang-orang Korea yang kerja di Indonesia. Tapi ada orang Indonesianya juga. Dan orang Indonesia ini pastinya ngerti bahasa Korea. Namun orang-orang yang ada di grup ini, orang Koreanya tuh tidak peduli. Kata-kata yang dilontarkan terhadap orang Indonesia tuh sangat kasar. Kulitnya hitam, paling jelek di Asia Tenggara dan punya obsesi. Tenaga kerja pribumi yang tidak beradab dan semuanya menyebalkan. Berbanding balik sama culture Korea, cewek hijab nggak ada yang dan masih banyak lagi. Karena hal ini viral dan banyak banget orang Indonesia netizen yang marah, merasa terhina dan menganggap orang Korea sangat rasis. Tidak lama kemudian akun ini ngepost di mana para member Indosarang ini meminta maaf. Mereka merasa bersalah atas kata-kata yang mereka lontarkan. What do you guys think about this? Syai, goblok, tolol, sontol ya semua. Terutamanya wajah orang Malaysia dan Indonesia kerana berkulit sawo matang, gelap ni semua mungkin tak sedar bahawa rupa paras mereka sebenarnya jauh lebih jelek. Tahap memerlukan pembedahan plastik untuk mencapai. Betul, dah muka terlalu bodoh sampai kena buat plastik. Kita sedar dan kembalikan keyakinan diri. Sekurang-kurangnya kita tak adalah buat pembedahan plastik macam mereka. Kena betulkan hidung lah, telinga lah, mata lah, dagu lah, sampai ke tahap tubuh badan lainnya. Tapi yang lucunya, mereka buatlah macam mana pun tetap kena hina tau dengan orang-orang putih. Kenapa saya mula kerap mengkritik Korea? Kerana sudah tiba saatnya untuk saya memecah tembok ketaksuban orang Asia Tenggara terhadap mereka yang umumnya angkuh pada kita. Kita teruja dan sukakan itulah, duduk bangga sangat dengan Malaysia. Bahkan mereka sanggup bermuka-muka terhadap kita hanya untuk menjadi terkenal di negara kita dan mengaut keuntungan dari rakyat kita yang naif dan lemah ini. Oh ya, saya tak kata pada semua orang Korea macam tu, tetapi ini adalah pandangan. Memang tak semua Korea macam tu. Ada yang baik, memang confirm ada yang baik. Cuma bila orang duk kutuk disebabkan paras rupa dan sebagainya, lepas ni, kalau ada orang Korea tak masuk akal lah. Cakap dia macam ni, kamulah lebih bodoh kerana memerlukan pembedahan plastik untuk memperbetulkan wajah kamu. Kami tak perlu pun. Okey. So, saya setuju juga ya bila orang lontarkan hina, kata ni muka awak ni bodoh lah. Macam Saudara Takib menyatakan, okey, kalau lah bodoh, muka sampai kena buat plastic surgery. Tapi apa pun, saya nak komen sikit. Budaya kita ni, okey lah, bukanlah budaya, tapi dah menjadi satu norma ya. Bila orang tak suka seseorang tu, daripada duduk berbincang, asyik nak marah saja, asyik nak maki saja. Lepas tu cakap lah macam-macam, kata mak kau hijau lah. Lepas tu, apalah muka hang ni bodoh lah, muka hang macam Jawa lah. Aduh. Gue Jawa loh, gue Jawa nih.